Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita kembali lagi bertemu, dan beberapa hari yang lalu sebelum kita bertemu pada saat ini, Indonesia diwarnai oleh beragam peristiwa dan semua tentu saja juga menyayat hati kita karena bencana terjadi di beberapa tempat, bisa dikatakan nyaris sekaligus terjadi. Dan sampai saat ini beragam kisah yang mengharukan, memilukan terjadi di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apakah masih kita pandang semua fenomena ini sebagai hal yang biasa saja, atau justru kita ingin melihat lebih jauh sehingga ada langkah-langkah yang konkret untuk kita mencegahnya? Karena pada dasarnya sebuah kejadian atau bencana alam itu bisa kita kategorikan dua. Satu, memang bencana alam yang tidak ada kontribusi manusia, ya. Kalau gempa bumi itu murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam tinjauan sains bisa disebut ada pergerakan lempengan macam-macam, ya. Tapi kalau yang berupa banjir seperti di Kalimantan Selatan, saya pikir dan semua orang pasti sepakat itu juga ada kontribusi tangan-tangan manusia. Nah, pada yang sifatnya seperti banjir ini, kita mestinya ke depan punya komitmen besar untuk mengakhiri, ya setidak-tidaknya menguranginya. Lantas, langkah apa yang penting untuk kita lakukan saat ini supaya banjir itu tidak terjadi? Atau justru kita sudah menganggap itu biasa, bahwa banjir pasti terjadi? Jika memang itu cara kita berpikir, ya tidak perlu ada evaluasi, tidak perlu ada upaya untuk memperbaiki. Tapi kalau kita mau kembali bahwa sebenarnya itu adalah ada kontribusi, bahkan mungkin manusia menjadi faktor utama musibah banjir itu terjadi, ini bisa kita atasi, ini bisa kita tanggulangi. Pertama, bahwa kita harus berani secara jujur mengakui bahwa itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita di sini tentu saja mereka yang kemudian secara langsung, ya, melakukan usaha-usaha yang memanfaatkan alam dengan cara-cara berpikir yang pragmatis. Yang penting untung, lakukan secepat-cepatnya, rusak alam, kemudian tidak tahu atau tidak memiliki konsep, bahkan tidak ada komitmen untuk memperbaikinya. Nah, itulah yang disebut dengan pertambangan, perkebunan, dan seterusnya. Jika memang itu, maka ubah kebijakan-kebijakan yang secara longgar menjadikan semua orang bisa masuk. Ingat bahwa yang namanya keuntungan itu bukan sekedar berapa jumlah uang yang kita terima hari ini dalam bentuk APBD ataupun APBN, tapi kerusakan alam itu tidak bisa diganti oleh seberapapun keuntungan yang diperoleh dari, ya, usaha-usaha yang mengabaikan keselamatan lingkungan itu. Yang kedua, kita mesti mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat juga mesti menyadari tentang bagaimana cara mengisi hidup ini ketika berkaitan dengan masalah alam. Misalnya ketika berada di sebuah bantaran sungai, ya memang idealnya dari tepi sungai itu sekian kilo atau sekian ratus meter itu tidak boleh berdiri pemukiman. Dan kenapa itu kemudian terjadi? Ya saya pikir tadi, karena sudah terbiasa untuk berpikir mengambil keuntungan saat ini, sehingga pola berpikir seenaknya saja ini yang tidak kemudian dihentikan. Nah, ke depan harus dihentikan itu. Karena jika tidak, maka bukan sekedar daerah tertentu yang sudah rutin akan terkena banjir, daerah-daerah baru yang dalam sejarahnya tidak pernah kena banjir sekalipun, kalau cara berpikir masyarakat dan pemerintahnya tidak diubah, itu akan terjadi. Di sini juga Quran mengatakan bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak kerusakan di langit dan di bumi itu dikarenakan ulah tangan manusia. Dengan demikian, sesungguhnya ada peluang rahmat untuk kita menjadi negara yang lebih baik, untuk menjadi penduduk yang lebih berkah, dengan cara mengakui kehilafan diri kita, mengakui kesalahan diri kita, dan pemerintah dengan segera menetapkan, ya,
apa istilahnya, regulasi-regulasi baru agar alam ini dijaga bersama-sama. Kemudian masyarakat yang hidup di bantaran sungai atau di tempat-tempat yang mereka rawan terkena musibah itu memang secepatnya direlokasi, karena fungsi utama bangsa dan negara kita dirikan ini adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Jika komitmen dan cara berpikir ini ya ditonjolkan, maka insya Allah Indonesia ke depan, walaupun tidak bisa katakanlah sepi dari bencana atau nol dari bencana, karena memang bencana itu rahasia Allah, tapi setidak-tidaknya kita sebagai manusia sudah berusaha sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk meminimalisir terjadinya bencana dikarenakan tangan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.